Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah memudahkan urusan kita pada kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita bisa ketemu dalam pembelajaran pada bab terakhir di semester ini. Jadi hari ini Umi akan mengadakan pembahasan materi soal uji kompetensi bab 4 ya. Bab 4 ini bab tentang persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel, yang dibawakan oleh Desmiarti, Guru MTSN 4 Kota Padang. Oh ya, jangan lupa subscribe ya, pesan dari sponsor supaya kalian lebih mudah untuk mendapatkan video-video Umi berikutnya. Oke, kita mulai saja pada soal yang pertama. Sebelumnya, Umi harapkan kalian sudah menyiapkan LKS kalian ya, karena soal-soal yang akan kita bahas ini diambil dari soal uji kompetensi halaman 57. Oke, kita mulai dari nomor 1. Untuk X elemen R, artinya X adalah himpunan bilangan real. Himpunan penyelesaian dari 3X dikurang 2 kecil dari 7 adalah. Nah, kita ambil soal dalam artian kita akan cari berapa nilai X. 3X negatif 2 kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, berarti dia akan bertukar operasinya dari operasi kurang menjadi operasi tambah. Ya, lawan operasi. Nah, maka 3X kecil daripada 7. Oke, kita lanjut. Dalam artian kita hendak mencari X. 3X itu artinya adalah 3 dikali X. Nah, si 3 kita pindahkan ke sebelah kanan, maka dia akan menjadi lawan operasinya yaitu bagi. Ya, berarti 9 dibagi dengan 3. Oke, berarti nilai X yang bersesuaian untuk soal ini adalah X yang kecil dari 3. Atau secara notasi himpunan, sebagaimana kita sudah belajar pada bab 2 dulu, ya, notasi himpunan yang bersesuaian adalah X, di mana X itu kecil dari 3 dan X itu adalah anggota himpunan bilangan real. Jadi jawabannya adalah A. Next, kita lanjut untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, himpunan penyelesaian dari 6X ditambah 4 kecil dari 40 dengan peubah atau variabelnya itu X sama dengan 1, 2, 3, sampai 10 adalah. Nah, kita akan cari mana-mana nilai X yang menjadikan himpunan penyelesaian ini bernilai benar. Nah, untuk X sama dengan 1, maka 6 dikali 1, karena X-nya kita ganti dengan 1, ditambah 4 kecil dari 10. Artinya apa? 6 kali 1, 6, ditambah 4, 10. 10 kecil dari 40. Ya, berarti pernyataan ini adalah benar. Untuk X sama dengan 2, 6 dikali 2, ditambah 4. 6 kali 2, 12, ditambah 4. Nilainya 14. Maka 14 tambah 4 ya 16. Ya, 16 kecil dari 40. Berarti pernyataan ini juga benar. Untuk X sama dengan 3. 6 dikali 3, 18, ditambah 4. Kecil dari 40. Maka 22 kecil dari 40. Pernyataan ini juga masih benar. Nah, untuk X sama dengan 4 kita lanjutkan. 6 dikali 4, 24 ditambah 4. Berarti menjadi 28. Masih kecil juga dari 40. Ya, berarti benar. Untuk X sama dengan 5. 6 dikali 5, 30. 30 tambah 4, 34. 34 juga masih kecil dari 40. Maka pernyataannya masih benar. Nah, kita lanjutkan untuk X sama dengan 6 lagi. Maka 6 dikali 6, 36. Ditambah 4. Pas 40. Apakah 40 kecil dari 40? Nah, ini pernyataan yang salah. Nah, maka untuk harga-harga X1, 2, 3, 4, dan 5 ini
pernyataan ini adalah bernilai benar. Nah, jawaban yang benar yang bersesuaian adalah C. Ya, option C. Nah, kita lanjut untuk soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, kalian buka soal LKS nomor 4. Nilai X yang memenuhi persamaan 2X ditambah 5 sama dengan X ditambah 9 adalah. Nah, untuk 2X tambah 5 sama dengan X ditambah 9. Ya, persamaan ini yang bersama, pengerjaannya dengan pertidaksamaan tadi. Yang mereka yang sesuku kita kumpulkan. Ya, apalagi di sini ada yang mempunyai variabel dan tidak punya variabel sukunya, maka kita kumpulkan yang sama-sama punya variabel 2X. Si X kita pindah ruas menjadi negatif X. 5 pindah ruas menjadi negatif 5, berarti 2X dikurang 1X. Bersisa 1X sama dengan 9 dikurang 5 sama dengan 4. Dirasa ini soalan yang sangat mudah. Mudah-mudahan kalian tidak salah lagi. Kita lanjut untuk nomor 4. Interval yang ditunjukkan oleh grafik di bawah ini adalah, grafik ini terakhir munculnya. Nah, tapi kita akan amati nanti bagaimana bentuk grafiknya. Ada nilai negatif 3, titik negatif 3, ada titik 2. Dimana untuk negatif 3 dia isinya nggak ada, kosong. Untuk 2 isinya penuh. Nah, bagaimana kita dapat menyatakan grafik ini kepada interval? Ya, interval atau kalau dalam bentuk pelajaran himpun ini dikatakan notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini batasan bawahnya adalah negatif 3 dan batasan atasnya adalah 2. Nah, untuk semua opsi sama. Namun di sini batasan bawahnya itu negatif 3 itu kosong. Artinya apa? Dia tidak termasuk daripada, kalau dikatakan itu himpunan penyelesaian, dia tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Yang termasuk dalam himpunan penyelesaian itu adalah sedikit daripada negatif 3. Ya, sedikit lebih. Artinya di sini akan kita temukan nanti ada 2,9999. Negatif 2,99. Karena di sini banyak ini titik-titiknya Nanda. Ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, kalau 2, ini dia penuh. Artinya dia masuk dalam pada interval ini. Karena dia penuh. Nah, jadi kalau dikatakan negatif 3 tidak masuk, berarti ya, seperti yang Umi katakan tadi, dia lebih besar sedikit daripada 3. Berarti tak masuk 3. Atau dikatakan X besar daripada negatif 3. Nah, untuk X besar dengan 3 berarti opsi yang kita pilih antara 2, antara A dan C. Nah, tapi di sini batasannya yang berbeda apa? 2. 2 ini masuk dalam pada himpunan penyelesaian artinya. Nilai X yang memenuhi misalnya. Nah, berarti dia sama dengan 2 atau kecil daripada 2. Nah, mana dia itu? Berarti option C yang benar. Oke, Nanda bisa dipahami batasan-batasan? Masih ingat Nanda kemarin kita sudah mempunyai catatan tentang interval, ya? Ada 2 tabel yang Umi wajibkan kalian menulisnya. Itulah dia aplikasi. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, himpunan penyelesaian dari negatif 4X ditambah 6 besar sama dengan negatif X ditambah 18. Nah, dengan X elemen bilangan bulat atau anggota bilangan bulat. Nah, dari soalan kita akan mencari nilai X yang bersesuaian, ya. Negatif 4 ditambah X, karena di sini tadi dia negatif, pindah ruas menjadi positif, ya. Nah, kemudian si positif 6 dia pindah menjadi negatif 6. Nah, kita temukan nanti negatif 3X besar sama 12. Nah, ini bedanya ya. Kalau mereka dalam bentuk pertidaksamaan, ya. Kalau kita sudah menemukan adanya X yang bernilai negatif,
kita wajib mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1. Atau kita jelas-jelas mencari lawan pernyataan. Lawan daripada negatif adalah positif. Lawan daripada besar adalah kecil. Lawan daripada positif 12 dia menjadi negatif. Nah, makanya dia menjadi 3X. Ya, tadinya besar dia menjadi kecil sama. Ya, besar sama menjadi kecil sama. Dikurang 12. Maka X kecil sama negatif 12 dibagi 3 atau negatif sama dengan negatif 4. Nah, apa saja itu angka yang di mana X itu ya atau angka atau yang kecil dan sama dengan 4. Ingat Ananda ya, X ya kecil sama daripada negatif 4. Artinya dia itu adalah apa? X itu sama dengan 4, sama dengan negatif 4, maaf. Sama dengan negatif 4. Dan si X juga kecil, ya. Bilangan yang lainnya adalah X yang kecil daripada negatif 4. Nah, jadi jangan kalian lupa hal ini. Karena ini sangat penting. Ya, jadi artinya apa? Kalau dia sama dengan negatif 4, berarti ada di sana masuk si negatif 4-nya. Nah, mana bilangan yang kecil daripada negatif 4 lagi? Negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Maka opsi yang benar adalah D. Oke, kita lanjut. Soal nomor 6. Itu soal nomor 6, pertidaksamaan yang ekivalen dengan pernyataan 4X dikurang pertidaksamaan ini ya. 4X dikurang 2 besar dari 3 dikurang 2X adalah. Sebelumnya kita harus paham dulu apa itu maksud dengan pertidaksamaan yang ekivalen. Pertidaksamaan yang ekivalen itu adalah suatu pertidaksamaan yang himpunan penyelesaiannya sama dengan pertidaksamaan yang dinyatakan dalam soal. Nah, berarti kita cari dulu apa himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan dalam soal ini. 4X dikurang 2 besar dari 3 kurang 2X. Nah, 4X ditambah 2X besar dari 3 ditambah 2. Berarti 6X besar daripada 5. Atau X saja besar daripada 5/6. Nah, inilah nilai X yang bersesuaian atau yang sesuai untuk persamaan di atas, pertidaksamaan di atas. Nah, sekarang kita cek lagi jawaban option A, B, dan C. Yang A jelas tidak sama. Yang B, 6X besar dari 5. Artinya X saja besar dari 5/6. Berarti option B sama dengan hasil daripada pertidaksamaan di atas. Ya, maka dikatakan ini juga adalah pertidaksamaan yang ekivalen. Nah, 6X adalah pertidaksamaan yang ekivalen dengan 4X kurang 2 besar dari 3 kurang 2X. Setelah itu kita cek lagi untuk option C. Ternyata untuk option C 2X besar dari 5/3. Atau X saja besar dari 5/3 dibagi 2. Kalau dilanjutkan maka dapatlah X itu nilainya adalah 5/6. Sehingga 2X besar dari 5/3 juga dikatakan adalah pertidaksamaan yang saling ekivalen. Nah, jadi kalau dicek lagi nomor D jelas tidak. Jadi kesimpulan kita ada 2 jawaban untuk soal di atas yaitu B dan C. Mereka adalah ekivalen dengan pertidaksamaan di atas. Oke, kita lanjut nomor 7. Nomor 7, di sini kita akan melihat grafik penyelesaian untuk persamaan ya Nanda. Nah, di mana persamaannya itu adalah 2X ditambah 6 sama dengan 4 ditambah 3X adalah katanya. Artinya apa? Kita akan mencari suatu nilai X yang bersesuaian, yang merupakan hasil penyelesaian persamaan. Nah, seperti biasa, kita akan cari nilai X-nya, 2X ditambah 6. Si 6 kita pindah ruas menjadi negatif 6, negatif 4 kita pindah tetap di sana.
Nah, positif 3X yang pindah ke sebelah kiri menjadi negatif 3X. Sehingga tersisa negatif X sama dengan negatif 10. Nah, sementara yang akan kita cari adalah nilai dari X, ya, 1X atau positif 1X. Nah, jadi untuk solusi mencari negatif ini tetap kita kalikan dengan negatif 1 atau lawannya. Tetapi karena dia itu dalam bentuk persamaan, tidak sama dengan pertidaksamaan tadi. Kalau dalam pertidaksamaan, tanda pertidaksamaan menjadi lawannya juga. Tapi kalau persamaan dia tetap. Ya, ingat ya. Nah, berarti nilai X-nya akan menjadi sama dengan 10. Nah, kalau dibuat grafiknya, nah ini dia. Ya, hanya satu titik yang kita temukan. Tapi kalau tadi grafik penyelesaian untuk ketidaksamaan banyak titik, ya, malahan ada yang sampai tidak berhingga titik yang bisa kita temukan. Jadi itulah perbedaan antara grafik persamaan dengan grafik pertidaksamaan. Oke, Nanda, bisa dipahami? Oke, lanjut nomor 8. Diketahui persegi panjang dengan panjang 3x tambah 2 cm dan lebar 2x kurang 1 cm. Keliling persegi diketahui panjangnya adalah 32 cm. Ukuran lebarnya adalah, nah itu yang dipertanyakan. Soalan ini adalah soalan yang termasuk soal aplikasi untuk persamaan dan bisa juga pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, kita selesaikan soalan ini. Masih ingat Ananda apa rumusan tentang keliling persegi panjang? Ya, keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Sementara panjangnya itu adalah 3x ditambah 2. Dan lebarnya adalah 2x dikurang 1. Maka 32 sama dengan, kita buka kurung ya. Buka kurung ini dengan operasi per. Kalian masih ingat pelajaran aljabar ya? Aljabar itu sangat banyak terpakai ya. Karena memang ini adalah soalan aplikasi aljabar. 2 dikali 3x, 6x, 2 kali 2, 4, 2 kali 2x, 4x, 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Nah, kita selesaikan mana mereka yang sejenis. 6x sejenis dengan 4x, maka menghasilkan 10x, 4 sejenis dengan negatif 2, ya sama-sama konstanta, maka nilainya hasilnya atau menghasilkan positif 2. Nah, sehingga ini pun masih bisa disederhanakan. Berarti si 2 kita pindah ruaskan ke 32, berarti 32 dikurang 2 sama dengan 10x. Nah, 30 sama dengan 10x. Kalau kita hendak mencari x saja berarti 30 dibagi 10 ya. Maka x nilainya adalah 3. Berarti kita ketahuilah bahwasanya harga x yang bersesuaian dengan kondisi soal adalah x sama dengan 3. Kalau begitu, kalau x-nya 3, berapa panjangnya? Panjangnya kita bisa substitusi si x dengan 3. Ya, kita ganti x dengan 3. 3 untuk panjang, 3 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 39 tambah 2, 11 cm. Dan lebarnya adalah 2 dikali 3, 6 dikurang 1, berarti 5. Ya, 5 cm. Nah, kemudian ada option, berarti optionnya adalah D, 5. Oke, kita lanjut nomor berikutnya, nomor 9. Kalau di buku nomor 21 ini ya, nomor 21. Nah, di sini kita temukan soalan persamaan yang dalam bentuk pecahan. Sepertiga x dikurang 10 sama dengan 2/3x dikurang 5. Nah, akan bernilai benar jika nilai x-nya adalah 1/4 daripada x dikurang 10 sama dengan 3/2x kurang 5. Nah, katanya kedua ruas dikalikan dengan KPK penyebut. Nah, itulah tipsnya kalau kita ketemu bentuk persamaan ataupun pertidaksamaan ya.
secara aplikasi mencari solusi dia sama ya. Kita kalikan dengan KPK penyebut. KPK dari 4 dan 3 itu adalah 12. Maka 12 dikali 1/4 ya, dikali pula dengan suku yang mau dikalikan selanjutnya, dikurang 10 sama dengan 12. 2/3 X dikurang 5. Nah, kedua ruas ya Nanda, jangan lupa. Kita harus adil. Ruas kiri dikalikan, ruas kanan juga dikalikan. Oke, kita lanjutkan. 12 dikali 4 sama dengan 3. Berarti ini karena dia dalam bentuk perkalian, suku pertama dikali suku kedua dikali suku yang ketiga dalam bentuk itu aljabar ya, dua suku. Nah, kalau ini juga suku pertama dikali dengan suku kedua dikali dengan suku kedua. Nah, kalau yang ini saja kita kalikan boleh. Kenapa? Karena mereka dalam bentuk perkalian 3 suku. Ya, di suku pertama dikali suku kedua dengan suku ketiganya yang bentuk campuran. Nah, berarti ini boleh kita kalikan. Ya, 12 dibagi 4 boleh menjadi 3. Nah, ini dulu. Kalian paham mengapa ini boleh dikalikan? Karena mereka adalah perkalian 3 suku. Ya. Kemudian yang ini, kalau ini memang kita harus kalikan satu persatu. Karena sampai sama dengan ini nanti. Karena Pak ini suku pertama, dia tunggal. Suku kedua dalam bentuk 2 suku. Perkalian 2 suku. Nah, makanya baru ini bisa disederhanakan 3 kali X, 3X, 3 kali 10 negatif 30. Sama dengan 8. Nah, dari mana 8-nya? 8 itu 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 2, 8 kali X. Ini dia. Untuk perkalian 12 dengan suku pertama. Sekarang 12 dikali dengan suku yang kedua. 12 dikali negatif 5. Negatif 60. Nah, dapatlah 3X dikurang 30 sama dengan 8X dikurang 30. Kita selesaikan. Yang mereka yang konstanta kita kumpulin, ya kan? Nah, ini dipindah ruasnya. Oh, yang ini yang pindah ruas ya. 60 dikali negatif 60 pindah ruas ke kiri menjadi 60 dikurang 30. 8X ya, tetap. Yang ini dipindah ruas. Yang tadinya positif 3X dipindah menjadi negatif 3X. Maka tersisa adalah 5X atau X saja sama dengan 30 dibagi 5. Maka dapatnya adalah 6. Nah, secara kalau dalam optionnya ini optionnya adalah D, ini terlupa buat optionnya, maaf banyak kekurangan ya. Nah, oke, option nomor 9 adalah D ya, kalau dalam buku ini nomor 21. Oke, kita lanjut soal berikutnya, yaitu soal yang ke-10 yang terakhir ya. Kalimat berikut yang merupakan persamaan linear satu variabel adalah ya. Untuk option A kita cek X kuadrat dikurang 2 sama dengan 6. Ini memang bukan PTLSP. P ini adalah ya, sebetulnya Umi memaksudkan ini adalah PLSP ya, persamaan linear satu variabel. Ini bukan. Kenapa? Karena di sini adanya variabel berpangkat 2. Sementara persamaan linear satu variabel itu adalah syaratnya dia hanya mempunyai satu variabel. Ya, satu variabel dengan pangkatnya linear. Linear itu apa? Berpangkat 1. Kalau di sini pangkatnya 2. Maka jelas ini bukan persamaan linear satu variabel. Nah, lanjut. Untuk nomor B, X ditambah 1 sama dengan 3. Ini jelas adalah persamaan linear satu variabel. Karena apa? Karena ini hanya satu variabel dan juga pangkatnya juga pangkat 1. Ya. Pangkat 1 tuh boleh nggak ditulis. Makanya ini B adalah jawaban yang sudah benar. Namun kita cek juga untuk C. X ditambah Y. Nah, X dan Y ini adalah variabel Anda. Ya, artinya dalam persamaan ini ada 2 variabel. Nah, kalau 2 variabel ini bukan juga persamaan linear satu variabel. Maaf, ini tertulis T-nya ya. Nah, berarti bukan ya. Lanjut D. Nah, ini juga nih. Nah, di sini ada variabel X kuadrat, ada variabel X. Berarti di sini ada 2 variabel.
Dan ada pula yang berpangkat 2. Nah, makanya ini bukan persamaan linier 1 parabol. Jadi jawaban untuk nomor 10 itu adalah B. Oke Nanda, kami harapkan dengan kita tetap konsisten dan berusaha mengerjakan latihan-latihan, kita akan lebih mudah paham dan diberi kemudahan nanti di dalam mengerjakan soal-soal ujian semester ataupun ujian UN nanti. Oke, kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Anda mendapatkan ilmu yang berkat dan ilmu yang setia. Teruslah berlatih karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.